Menempati ranjang nomor 6 di salah satu bangsal di RSUD Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Muhibah, 49, yang merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat ini tampak terkulai lemas. Oblong warna coklat yang dikenakan Muhibah juga tampak basah lantaran keringat yang sesekali mengucur dari badan Muhibah, Jumat, 1 November 2024, lalu. Di tangan kiri Muhibah menempel selang infus yang tampak mengganggu keleluasaannya bergerak. Beruntung, di samping Muhibah tampak ada Muhammad Fajri, keponakannya yang kebetulan ia ajak bersama mencari peruntungan untuk bekerja di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bersama M. Fajri inilah, Muhibah tampak tengah jibaku melawan demam berdarah yang menyerangnya. Baru 2 hari saya mendapat perawatan di RSUD Sepaku. Sebelumnya, selama 5 hari saya mengalami demam tinggi dan lemas, namun mencoba bertahan dan istirahat di mes pekerja. Lantaran tak sanggup lagi, akhirnya dirawat di sini, kata Muhibah kepada tribunkaltim.co. Muhibah berkisah, ia awalnya merasakan kondisi badannya lemas, mual dan juga pusing. Selain itu pinggangnya juga terasa sakit dan juga lemas. Lebih parahnya, perutnya seolah tak mau menerima asupan makanan. Saya sudah mencoba untuk memaksa makan agar tetap sehat. Namun ketika masuk sedikit saja langsung muntah. Badan saya terasa benar-benar lemas, kata Muhibah. Muhibah menjelaskan, inilah pertama kalinya ia diserang demam berdarah. Untuk itu saat ini ia dilema apakah ingin melanjutkan kontrak 6 bulan dengan perusahaan tempatnya bekerja atau memilih pulang. Vonis mengidap demam berdarah berikut dengan layanan rumah sakit yang menurutnya merepotkan membuatnya susah. Bagaimana tidak, selama dirawat saya harus beli makanan sendiri. Bukan hanya untuk Fajri yang menunggu saya, tetapi makanan untuk saya sebagai pasien juga harus beli sendiri, imbuhnya. Belum lagi dengan kontrak kerjanya selama 6 bulan yang ia rasakan membingungkan. Ia mengaku awalnya dijanjikan upah Rp175.000 per hari. Namun kenyataannya yang diterima tidak sama dengan perjanjian. Belum lagi ia juga tidak tahu bagaimana dengan biaya perawatannya di rumah sakit. Kalau upah kerja itu Rp125.000 per hari, ya itu aja, kalau mau lebih ya lembur, kalau ndak lembur ya ndak bakalan cukup itu. Awal-awal kita dengar dijanjikan Rp175.000. Nyatanya sampai di sini segini, ya sudahlah, jelasnya. Peluang untuk mendapatkan upah lebih layak di IKN yang diharapkan Muhibah tak menjadi kenyataan saat ia nekat mencari peruntungan di IKN. Terlebih saat ia harus menderita demam berdarah membuat apa yang sudah diperoleh yang niatnya ditabung untuk anak istri di rumah harus terpakai untuk biaya perawatannya. Kalau bisa pulang nanti usai sembuh. Meskipun kontraknya 6 bulan kalau boleh pulang, ya saya pulang, ucapnya. Muhibah tidak sendiri. Puluhan pekerja di IKN terpaksa menyerah dan harus beristirahat lantaran mengidap demam berdarah yang mengalami peningkatan kasus belakangan ini. Pada Jumat, 1 November 2024, data di RSUD Sepaku menyebutkan bahwa ada 4 pasien demam berdarah yang keluar dan dinyatakan sembuh. Namun bersamaan dengan itu, di hari yang sama juga masuk 10 pasien dengan gejala yang sama harus menjalani rawat inap di rumah sakit paling dekat dengan kawawan IKN ini. Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa kasus demam berdarah di Kabupaten Penajam Pasar Utara, lokasi pembangunan IKN menempati urutan kedua tertinggi nasional, IR, setelah Kabupaten Gianyar, Bali. Data insiden rate atau jumlah kasus dibanding jumlah penduduk, 1/100.000, per 18 Oktober 2024 menyebutkan bahwa kabupaten dengan IR tertinggi adalah Gianyar dengan 767,8, disusul PPU 729,4, kemudian Klungkung 577,7, Bangli 477,5 dan kemudian Kota Kendari dengan 439,1. Sementara untuk kasus DBD di periode yang sama yang dikeluarkan 18 Oktober 2024, kasus tertinggi terjadi di Bandung dengan 6.786 kasus, Tangerang 4.774 kasus, Depok Kota 4.277 kasus, Gianyar 4.122 kasus dan Bekasi dengan 3.861 kasus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.